Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman geografi yang mengagumkan semua. Kembali lagi di Praktikum Sik acara 9, yaitu query. Nah, jadi query itu apa sih? Nah, query itu sebenarnya adalah proses seleksi data-data spasial, baik nanti secara geometri ataupun secara atribut, dengan tujuannya untuk membatasi ruang jelajah agar pembuat peta bisa menyesuaikan dengan kriteria ataupun tujuan pembuatan peta tersebut, sehingga lebih memudahkan proses pengolahan data yang lebih efisien dan lebih efektif tentunya. Nah, jadi di praktikum ini kita butuh penggunaan lahan di setiap kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Nanti datanya akan saya sertakan di description video seperti biasa, dan juga akan saya kirim ke grup ya. Nah, yang kita butuhkan ini data penggunaan lahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. Nah, kita tinggal seperti biasa kita buka save filenya di add data, kita add. Nah, ini adalah data penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses query adalah kita klik kanan di layer land use Kulon Progo ini, lalu ke open attribute table. Nah, lalu akan muncul banyak sekali jenis penggunaan lahan dan juga kecamatan, provinsi, dan juga tentunya ada luas areanya di sini. Nah, ini bisa kita namain, setiap field ini adalah parameter yang akan nanti digunakan dalam proses query. Selanjutnya, kenapa sih butuh proses query? Nah, ini kan bisa dilihat nih ada 965 atribut yang ada di data penggunaan lahan Kabupaten Kulon Progo. Nah, kalau kita seleksi satu-satu, kita nyari satu-satu, kan itu sangat membuang banyak waktu. Jadi makanya kita perlu proses query untuk mempermudah kita besoknya. Nah, caranya gimana? Cara awalnya untuk proses query adalah di sini. Kita klik select by attribute. Nah, jadi proses query yang kita gunakan ini lebih ke proses atributnya ya, untuk menseleksi atribut. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, ada beberapa parameter nih yang bisa digunakan. Nah, contohnya kita akan menggunakan parameter penggunaan lahan kampung, jenis penggunaan lahan kampung yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Caranya gimana? Caranya kita tinggal sama kayak tadi, kita akan ke parameter jenis penggunaan lahan, yaitu kalau di attribute table ini namanya adalah field class 1 name. Nah, tinggal klik 2 kali, lalu kita sertakan sama dengan. Lalu untuk mengetahui di field class name itu ada jenis penggunaan lahan apa aja sih, kita bisa ke get unique value. Lalu akan muncul nih semua jenis penggunaan lahan yang ada di field class name. Nah, untuk memilihnya kita cukup tinggal pilih 2 kali. Karena kita akan memilih kampung, kita akan pilih kampung untuk mengetahui jenis penggunaan lahan kampung di Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu kita tinggal klik apply di sini. Akan muncul hasil-hasil penggunaan lahan kampung yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, untuk hanya mengetahui tabel yang telah terseleksi, itu bisa ke sini, show selected record. Nah, ini akan merangkum semua penggunaan lahan kampung yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk langkah kerja kedua, kita akan mengubah parameter area yang ada di attribute table ini menjadi kilometer persegi. Nah, ini mungkin saya udah ngubah jadi kilometer persegi ya. Tapi kalau teman-teman masih banyak angkanya, berarti itu kayaknya belum diubah. Nah, cara merubahnya simple. Kita tinggal ke select all nih, area nih. Tinggal di select aja semua. Terus kita calculate geometry. Klik kanan, calculate geometry. Terus propertinya di selectnya area, jangan lupa.
Terus unit di sini kita akan mengubah menjadi satuan-satuan tertentu yang kita inginkan. Nah, untuk praktikum ini spesifiknya kita butuh luasan kilometer persegi. Jadi kita milih unitnya kilometer persegi tentunya. Tinggal diklik aja ini. Nah, lalu klik OK. Nah, maka akan berubah menjadi angkanya lebih desimalnya lebih sedikit gitu ya. Lebih enak dilihat mata gitu. Karena tidak terlalu banyak angka-angka. Selanjutnya kita akan ke langkah kerja selanjutnya. Kita akan mencari jenis penggunaan lahan persawahan irigasi 2 kali padi per tahun atau lebih, dengan catatan luasan areanya tidak sampai 1 km persegi. Nah, caranya gimana sih? Caranya hampir sama kayak tadi. Kita ke select by attribute. Nah, kalau tadi class name-nya atau jenis penggunaan lahannya yang kita pilih kan adalah kampung. Sekarang kita akan milih class name 2 kali sama dengan, lalu ke get unit value, dan kita pilih persawahan irigasi 2 kali padi per tahun sampai lebih. Tinggal klik 2 kali lagi. Nah, karena ada kriteria tambahan di sini, berarti kita butuh menambahkan parameter area di sini. Cara menambahkan 2 parameter sekaligus dalam satu proses query, kita butuh fungsi and, fungsi dan di sini. Nah, lalu kita klik dan kita juga butuh fungsi not untuk menseleksi hanya kurang dari 1 km persegi yang kita inginkan. Lalu kita pencet not di sini. And not kurang dari sama dengan, karena kita sudah mengubahnya menjadi satuan kilometer, kita cukup tuliskan 1 di sini. Nah, setelah rumusnya dituliskan di sini, di kolom bawah ini kita klik apply. Nah, SQL saya ada yang salah. Oh, jangan lupa ya guys, tetap teliti di sini. Saya kurang teliti juga. Di sini, di EndNote, jangan lupa kita cantumkan area, karena kita menginginkan kriteria atau parameter luasan area yang kurang dari 1 km persegi. Jadi, klik 2 kali area. Nah, jadi rumusnya yang benar ini ya. Yang tadi jangan dicontoh. Oke, setelah sudah benar, klik apply. Nah, maka seperti tadi akan muncul indikator biru yang menunjukkan itu adalah hasil dari proses query kita. Untuk menampilkan semuanya hasilnya, kita tinggal ke show selected record lagi. Nah, jadi dari 965 atribut ada 19 atribut yang telah di query, di mana hasilnya adalah jenis penggunaan persawahan irigasi 2 kali padi per tahun sampai lebih, dengan luasan area kurang dari 1 km persegi. Seperti itu. Nah, setelah itu tugas praktikum kalian adalah mengeksplor lagi tentunya, tapi kurang lebih caranya sama seperti itu, dan kalian harus mencari seperti di modul pertama, penggunaan lahan kebun campuran di Kecamatan Nanggulan, dan kedua, penggunaan lahan kampung di Kecamatan Temon dengan luasan lebih dari atau sama dengan 200 meter persegi. Dilihat ya, meter persegi. Oke, seperti itu. Di mana hasil praktikumnya berarti ada 2. Oke, kalian cukup screenshot saja atribut tabelnya seperti berikut. Berarti hasilnya akan ada 2. Ini cukup di screenshot saja, selected recordnya saja yang di screenshot, dan sudah. Selamat mengerjakan, selamat mengeksplor lagi. Jangan takut untuk salah, dicoba-coba aja semua. Oke. Dan yang terpenting kalau ketemu SQL statementnya salah, berarti ada sintak yang salah.
Jadi harap teliti ya. Dan mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada yang susah atau mau ingin bertanya-tanya, boleh tanya ke saya atau ke asisten lainnya. Dan saya kira sampai di situ dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengerjakan laporannya. Dan di waktu yang tepat nanti kita bertemu lagi. Dadah.